Nah, oke semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teman-teman, saya rasa salah satu alasan penting mengapa home industri percetakan kemasan makanan atau kardus makanan seperti kardus fried chicken, kardus geprek, kardus sosis bakar, kardus atau kemasan kebab, pizza atau dan yang lain sebagainya, teman-teman, itu sebaiknya tidak ya. Jadi sebaiknya tidak menjadikan proses produksinya, keluar masuknya kertas di mesin percetakan ini sebagai strategi pemasaran utama, teman-teman. Adalah tentang persepsi dan standar kualitas calon pembeli. Oke ya. Jadi di dalam dunia usaha, teman-teman, utamanya dalam hal ini yang berkaitan dengan makanan, itu saya rasa kepercayaan adalah segalanya ya, teman-teman semua. Konsumen tidak hanya melihat hasil akhir dalam hal ini. Saya rasa dan saya percaya konsumen pun juga membayangkan bagaimana proses produksi itu berlangsung. Nah, ketika proses produksi itu ditampilkan di publik menjadi konten yang bisa dikonsumsi melalui media sosial tanpa pengemasan visual yang profesional, teman-teman, tanpa standar kebersihan tempat produksi yang terlihat jelas, atau tanpa sistem kerja yang tertata, oke, maka saya rasa dalam hal ini justru strategi tersebut bisa menimbulkan keraguan oleh calon konsumen, teman-teman semua. Padahal bisa jadi produknya itu berkualitas, produknya itu memang bagus, namun cara menampilkan proses produksinya itu kurang tepat. Dan apalagi, mohon maaf saya sampaikan sekali lagi, jika tempat produksinya itu tidak memenuhi standar secara kesehatan. Oke ya, tahu kan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi asumsi publik, bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara pandang orang atau konsumen ketika menilai, teman-teman. Nah, itulah mengapa tidak semua proses produksi kemasan seperti kemasan yang saya sebutkan sebelumnya ya, kemasan kebab, kemasan pizza, dus fried chicken atau kardus geprek, dan kemasan-kemasan lainnya yang berhubungan dengan makanan, ini perlu untuk dipublis, teman-teman. Jadi tidak semua hal itu bisa dipertontonkan ya, teman-teman semua, dan kita harus bijak. Oke, kan ada ya hal-hal yang lebih baik, yang lebih etis untuk bisa dipertontonkan. Apa itu? Contoh misal kita memperlihatkan kualitasnya, kualitas produk kita menarasikan kualitas ketahanan kemasan kita memperlihatkan keunikan dari desain kita dengan narasi yang baik. Atau mungkin kita bisa memperlihatkan kepuasan pelanggan kalau sudah punya pelanggan. Nah, oke. Dan ataupun kita juga bisa memperlihatkan standar kontrol mutu yang diterapkan dalam proses produksinya, bukan tempat produksinya yang kita pertontonkan, teman-teman. Jadi apa sih faedahnya memperlihatkan proses keluar masuknya kertas dari mesin percetakan yang disablon, percetakan sablon, biar terlihat banyak produknya misalnya, atau biar terlihat wah punya home industri, wah punya banyak produk-produk yang diproduksi misalnya. Itu
saya rasa tidak etis. Itu justru malah bisa menjadi celah untuk oknum yang tidak bertanggung jawab. Atau minimal kalau kompetitor kalian itu pintar, itu bisa menjadi celah untuk mengeksekusi home industri kalian. Jika mohon maaf, standar kualitas tempat produksinya itu belum memenuhi syarat. Dinas Kesehatan juga bisa itu mengeksekusi. Nah, oke ya teman-teman, jadi saya tidak menyindir siapapun. Saya hanya menyayangi kalian, menyayangi industri ini, industri percetakan. Dan itulah mengapa saya menyampaikan ini, agar yuk jangan gegabah kalau mau melakukan strategi marketing. Oke? Karena saya percaya teman-teman, ada satu hal yang menjadi keyakinan di dalam diri saya, bahwa di dalam pemasaran yang dijual itu bukan hanya produk teman-teman, akan tetapi juga rasa percaya. Rasa percaya siapa? Rasa percaya pelanggan, rasa percaya konsumen terhadap produk kita, rasa percaya konsumen kepada kita. Dan rasa percaya itu teman-teman semua dibangun dari citra, konsistensi, serta profesionalitas yang terlihat. Nah, oke, baik, singkatnya dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, thank you very much for your time, and then see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.